Halo Jericho, selamat pagi. Pagi Kak. Halo, nah, mulai ya kelasnya. Apa Ya kabar? Kak. Oh, apa kabar Jericho? Baik Kak, baik. Baik ya. Jericho terus. Oh, kamu pindahan kah? Enggak Kak, saya kelas pengganti dari Kak Azali. Oh, oke oke oke. Oke deh. Bentar. Berarti ini ada Alif, kemudian ada Hayashi, kemudian ada Christian, kemudian ada Reva, kemudian ada Kambing Samuman. Oke, sip. Kita mulai aja kalau gitu ya. Eh Jericho ya. Nah, ini udah ada Reva juga. Halo Reva, selamat pagi. Halo, apa kabar Reva? Halo Kak, apa kabar Kak? Puji Tuhan, kabar baik. Reva, apa kabar? Baik Kak, Baik ya. Hari ini puasa nggak Reva? puasa Kak? Puasa ya. Sejauh ini ada yang bolong atau udah full semua? Full Kak, full. Alhamdulillah. Oke deh, kalau gitu kita mulai aja ya. Halo Alif, halo Christian, selamat pagi. Hai, Halo Kak, hai, selamat pagi. Sip, kita mulai aja ya. Ada yang masih ingat gak ya? Kita coba review dulu ya pelajaran yang terakhir kali. Terakhir kali berarti kita belajar apa? Ada yang masih ingat? Kita belajar kelas, ya. Jadi kemarin itu kita tahu nih yang namanya kelas adalah suatu template. Jadi pas kalian pengen ngebikin sebuah game, itu kan banyak ya elemen yang perlu dibuat. Nah, daripada kita capek-capek untuk ngebikin elemennya satu persatu, mending kalian bikin satu template. Jadi nanti saat pengen bikin yang baru, misalnya Mobile Legend deh, nggak usah jauh-jauh. Kan Mobile Legend itu hero-nya atau hero-nya ada banyak. Ya, ada Mia, ada Melissa, ya. Nah, kalau misalnya mau ada hero baru, itu nggak usah dibikin kode baru lagi, tinggal panggil template-nya aja. Paling nanti tinggal ganti senjatanya jadi apa, terus nanti namanya apa, ya. Jadi yang namanya kelas itu ngebikin suatu template. Nah, hari ini kita mau belajar yang baru namanya warisan. Ada yang tahu apa itu warisan? Warisan apa itu ya warisan ya? peninggalan Kak. Peninggalan, betul, yes. Ada lagi? Ada yang punya ide lain apa itu warisan? Betul, tadi satu kata peninggalan itu betul bang. Jadi nanti ibaratnya kalau kalau di manusia gitu ya, di manusia nanti kan ada yang namanya si orang tua ini ya. Ada orang tua, misalnya ada bapak kalian, nanti ada mama kalian, lalu kemudian ada anak kalian. Sorry, ada kalian. Nah, jadi nanti ada bapak, ada mama, terus kalian ya, misalnya punyanya si Budi deh, ini bapak Budi, ini mama Budi ya. Nanti ini ada si Budi. Oke. Nah, misalnya Bapak Budi itu menurunkannya itu rambutnya warna hitam. Rambut warna hitam, terus nanti mamanya Budi rambutnya lurus. Oh ya udah berarti Budi rambutnya lurus warna hitam gitu. Ya. Terus keunikannya si Budi apa? Oh, mungkin Budi jadi lebih Budi pakai kacamata nih. Padahal mama papanya nggak ada yang pakai. Nah, itu bisa juga gitu. Jadi nanti yang namanya warisan ini membuat lebih ringkas ya. Kayak gitu. Oke? Seperti itu ya. Ada pertanyaan dulu mengenai warisan?
Kalau nggak ada, nah contoh penerapannya jadi kayak gini ya. Jadi misalnya nanti kalian bikin kelas hero, ntar ada objek knight, objek rascal, sama ada objek dragon. Nah ini nanti ketiganya tinggal diwarisin aja gitu. Ya, kenapa perlu dibeda-bedain kelasnya? Karena nanti di knight itu kalian punyanya armor, sedangkan di rascal dia kelincahan, dragon sihir. Jadi nggak bisa dari satu template. Mereka harus punya template yang masing-masing gitu ya. Nah, jadi hari ini kita akan coba belajar mengenai super kelas dan juga kelas turunan. Terus bikin kelas turunan kalian sendiri, sama ngebikin sebuah warisan untuk bikin Knight and Dragon lebih rumit, gitu ya. Nah, jadi kita mau coba lihat gimana cara pembuatannya. Oke, jadi yang namanya warisan, udah bener yang tadi disebutin adalah peninggalan. Nanti ada yang namanya, kalau di Python kita sebutnya super kelas sama ada kelas turunan. Super kelas itu bapaknya, kelas turunan itu anaknya. Jadi nanti, oh bapaknya ini punya fitur sama metode sendiri. Fitur tuh maksudnya yang tadi, rambutnya hitam, terus nanti rambutnya lurus. Nanti dia bisa jalan. Nah, nanti itu semua diwariskan nih ke kelas turunannya. Plus di kelas turunannya ada sesuatu juga, tambahan yang kacamata tadi. Gitu. Ya, jadi nanti kita nggak perlu ngebikin lagi dari awal, tapi kita tinggal dari bapaknya, apa tinggal panggil dari bapaknya aja. Ya, kayak gitu. Contohnya ada metode salam, sama metode serangan pedang. Ya, nanti kalian tinggal bikin aja kelas hero. Ini adalah si bapaknya. Terus nanti tinggal dibikin, di bapaknya ada init, ada metodenya juga. Dan ketika kalian pengen bikin kelas anaknya, kelas warrior, panggil bapaknya itu di dalam kurungnya. Oh, jadi kita tahu nih, ini adalah kelas turunan dari si hero. Ya, nanti dia ada hello sama ada tag juga. Gitu. Oke? Nah, pas kalian pengen bikin dari objek kelas anaknya gimana? Ya udah tinggal panggil aja si kelas anaknya. Nah, ini yang di dalam kurung mengikuti yang ada di bapaknya. Ya, ada name, ada health, sama ada armor juga. Jadi nanti, oh namanya itu Henry, health-nya itu 100, armornya 50. Gitu. Ya, nanti dia bisa panggil hello sama tag juga. Oke? Ada pertanyaan dahulu nggak? Coba dilihat dulu ya. Coba diproses dulu. Ini ya, ini yang penting sih. Yang kuncinya ya. Jadi ini bapaknya, ini anaknya. Coba dilihat dulu ya. Kak, aku mau nanya, Kenapa tuh, Ale? kalau semisalkan di Warrior itu kita panggil lagi hero-nya tuh, untuk bagian health, armor, dan lain-lain itu si Warrior otomatis langsung ada ya, ngikutin si hero-nya ya. Betul, betul. Jadi nanti semuanya itu langsung ada. Itu kenapa kita perlu warisan tadi. Kita nggak perlu ngoding ulang yang ada di hero. Jadi semua otomatis yang di hero akan ada juga di warriornya Alif. Oke, Kak. Oke, thank you. Jadi pas kamu lihat di sini, dia ya udah ngikutin yang di initnya aja. Meskipun di warriornya nggak ada init, tapi dia tahu nih bapaknya itu hero ada init. Ya, pintar, pintar. Seperti itu ya. Ada lagi pertanyaan lain? Nggak ada ya. Kalau nggak ada kita lanjutin. Halo, ini Dinkes Kota Depok diganti dulu ya namanya. Halo Ernest, selamat pagi. Sip, kita lanjutin aja kalau gitu ya. Nah, jadi untuk bagian berikutnya apa? Bagian berikutnya adalah looping game. Ya, looping game ini akan ngebuat sebuah program untuk perulangan. Ya, perulangan dalam program si apa Knight and Dragon-nya gitu. Jadi sekarang enemy-nya nggak cuma ada satu ya. Nanti kalian bikin ada Peter, ada Drogon,
Jadi akan ada sebuah sequence atau ada cerita dalam gamenya. Nanti kalian akan menyerang satu persatu musuhnya dan kalau misalnya ada banyak musuh, berarti kita perlu simpan ke dalam satu tempat, yaitu data structure, ya atau kita sebut sebagai list. Oke, jadi nanti di dalam listnya kita akan taruh semua musuhnya itu, ya. Nah, itu kenapa kalau misalnya nanti ada yang mati, enemy-nya tinggal kita remove dalam listnya, gitu, ya. Nah, ntar kalian tinggal di dalam looping gamenya kita cek nih. Kalau misalnya mau ngecek apakah kita menang atau enggak pakai line enemies. Kan tadi kita udah tahu nih, enemies itu list. Jadi kalau nanti listnya udah nggak ada musuh atau sama dengan nol, maka ya kita menang, mengalahkan semua musuh. Oke? Nah, nanti gimana caranya biar kita bisa eh, diacak gitu ya, musuhnya biar nggak kita yang setting sendiri. Nah, berarti pakai Rendit. Ya nanti tinggal dibikin secara acak, knight lawan enemy atau enemy lawan apa? Ya, knight lawan enemy atau enemy lawan knight ya. Gitu. Jadi nanti serangannya itu nggak cuma kita doang yang nyerang, tapi nanti musuhnya juga bisa nyerang balik. Tergantung sama angka acaknya. Oke? Kayak gitu. Udah sih itu aja ya programnya. Nah, nanti ini yang pertemuan berikutnya. Oke, ada pertanyaan dahulu kah? Nggak ada, Kak. Nggak ada ya. Kalau nggak ada, yuk dibuka yuk untuk si apa browser kalian. Kalian buka latihan masing-masing. Tapi dilihat dulu layar cutout ya, bentar. Nah, kita buka yang modul 5 lesson 2 ya, nomor 3. Halo Yasi, selamat pagi. Oh, ini Yasi yang tadi ya. Oke, sip. Eh, Kak Daud boleh minta tolong bacain dulu ya. Nomor 1 boleh minta tolong sama eh, Reva. Reva boleh minta tolong bacain Reva. Yang warna birunya aja Reva. Silakan. Dinyalakan dulu mikrofonnya Reva ya. Program Superkelas Hero. Ini adalah tugas kreatif dan Anda dapat membuat properti dan metode Anda sendiri untuk setiap kelas. Namun, jika nyaman bagi Anda untuk fokus dalam sampel, maka di bawah ada daftar proyek dan metode kelas yang digunakan dalam proyek demo. Nama-nama tokoh, kesehatan, tingkat kesehatan, berkurang saat kalah duel jika baju besi sudah hancur. Armor kelas, hancur saat kalah duel. Kekuatan serangan, menentukan kerusakan musuh saat memenangkan duel. Baru, mengalahkan nilai true di awal permainan atau false jika tokoh sudah muncul di permainan. Init konstruktor kelas, print info menampilkan informasi tentang tingkat kesehatan dan keamanan armor, cek live, periksa apakah tokoh tersebut selamat, track menyerang dan menghancurkan baju besi atau mengurangi kesehatan musuh. Yes, thank you Reva ya. Nah, terus habis itu oh kita disuruh membuat yang baru ya. Coba kita masuk nomor 2 dulu, tolong dibacain lagi sama Jericho. Jericho boleh nyalain mikrofonnya ya. Baca yang warna biru. Bentar, Kak. Silakan. Program kelas turunan Warrior dan Dragon. Memprogram kelas turunan Warrior dan Dragon. Untuk kelas ini Anda dapat membuat properti dan metode Anda sendiri. Tetapi jika dipandu oleh sampel lebih nyaman bagi Anda, maka di bawah ini ada daftar metode yang digunakan dalam proyek demo. Hello, Menampilkan. bentar Kak. Hello dalam tanda kurung menampilkan informasi tentang kemunculan tokoh pertama dalam game. Jika nilai properti baru adalah true,
dan menampilkan informasi tentang kemunculan kembali karakter tersebut jika sudah berpartisipasi dalam duel. Kemudian attack dalam kurung deskripsi teks tentang serangan tokoh dan konsekuensi dari serangan ini untuk kedua peserta. Yes, thank you Jericho. Nah, berikutnya ke nomor 3 yang terakhir ya. Boleh minta tolong dibacain sama Christian. Program makanan. Program kan quest yang melibatkan naik dan beberapa musuhnya, bajingan dan tenaga. Anda dapat membuat alur cerita game Anda sendiri. Tetapi jika Anda merasa nyaman untuk fokus pada sampel, maka di bawah ada deskripsi tentang quest yang diprogram dalam proyek demo. Satu, quest melibatkan naik, dua bajingan, Peter dan Sergio, dan dua naga, Dragon dan Viserion. Dua, musuh muncul secara acak di jalur naik. Tiga, setiap kali naik dapat memilih apakah dia akan melawan musuh dalam pertarungan atau tidak. Empat, dalam campuran yang pertama menyerang akan menang. Lima, toko yang memulai pertarungan ditentukan secara acak. Enam, jika musuh itu telah kehilangan semua baju besi dan kesehatannya saat bertarung dengan naik, dia dianggap mati dan tidak berpartisipasi dalam pertarungan lagi. Permainan berakhir jika naik membunuh semua musuh atau mati. Yes, thank you Christian ya. Nah, berarti gimana nih cara kita mengerjakannya? Berarti kita coba kerjain yang nomor 1 dulu. Kita mau ngebikin kelas hero-nya. Ya, kelas hero ya udah mengikuti yang sudah dibaca tadi sama Reva ya. Kita pertama-tama akan coba import dulu pakai random random ya. Kan nanti akan ada peperangannya ya yang saling menyerang. Itu ditentukannya secara acak. Setelah itu kita tinggal bikin aja pakai print info buat ngelihat ya musuhnya ya data musuhnya dan nanti tinggal kita cek nih ya kesehatannya si musuhnya kita itu gimana atau kesehatannya ya betul musuhnya ya kesehatan musuhnya kita cek apakah nanti dia masih hidup atau enggak ya dan ini deh untuk yang penyerangannya ya ya nanti kalian tinggal bikin si dev stack-nya ya nah berarti misalnya kalau kita ini untuk nomor 1 ya yang kelas hero udah beres untuk yang nomor 2 kita mau bikin kelas turunan nih. Caranya gimana untuk bikin kelas turunan? Kan namanya itu kelas warrior ya. Nah, yang ngebedain turunan sama bapaknya apa? Tadi. Si itunya ada warisannya Kak, Apa? ada hero-nya di dalam. Betul, betul ya. Ada hero-nya. Ya, jadi nanti di dalam warrior kita panggil si nama bapaknya. Ya, pinter banget. Nah, jadi nanti tinggal kita bikin deh. Ada hello untuk menampilkan informasi. Attack juga. Ya, yang hello ini bisa bebas teksnya. Ya, tapi kalau nanti kalian cobain demonya, itu bisa dilihat juga nih. Ya, Kado coba tulisan aja dari hasil demonya itu seperti ini. Ya, yang hello. Nanti untuk yang nomor berikutnya attack. Attack ini adalah teks juga sih. Dia teks juga. Tapi kita mau panggil dia detail dari musuh sama hero-nya kita. Ya, gitu. Nah, ini untuk yang warrior nih. Oke. Ntar untuk yang dragon gimana? Yang dragon itu mirip-mirip. Kalian tinggal copy aja dari warriornya. Ya, kalian tinggal copy diganti jadi dragon. Gitu. Diganti jadi dragon. Terus nanti di sini diganti-ganti ya. Mulai dari seorang prajurit berarti jadi seekor naga. Seekor naga. Terus nanti dia pakainya apa? Pakainya udah sih gitu doang ya. Seekor naga doang. Oke. Sip. Ini Kado coba screenshot dulu. Nanti kalian bisa langsung dibuat ya. Ntar kalau nemu baris yang bingung tolong tanyain. Ya. Kado kirimkan screenshotnya ke chat Zoom. Kalian nanti share screen. Coba dikerjain di akun masing-masing. Oke. Oke Ntar. Kak. Ya, Ali. Oke oke oke. Oke. Sip. Boleh share screen ya semuanya. Ini udah Kado kirimin screenshotnya. Dan silakan di share screen. Coba di share screen dulu. Dibuka ya akun masing-masing. Ya. Oke. Nah itu ya linknya ya. Silakan boleh dibuka.
Ya, ini baru Reva dan Alif nih yang share screen. Yang lainnya share screen juga ya. Ada siapa nih? Reva, Jericho, Christian, Ernest, Yasi ya. Silakan boleh share screen. Oke. Nah, betul ya. Dilihat spasinya ya, itu huruf gede, huruf kecil juga berpengaruh. Jadi pastikan sesuai, oke? Hmm. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyain ya. Ini belum ada output apa-apa ya. Dia masih ngebikin kelas aja. Dia masih ngebikin kelas aja, jadi belum ada outputnya. Oke. Yang penting dia nggak merah udah oke. Ingat ada warrior dan dragon, yang di dragonnya tinggal di copy paste aja.
Berarti sebentar ya. Wait. Hmm. 10 menitan lagi kita lanjut ya. Coba sambil dilihat per barisnya ada pertanyaan kah?
Coba pastikan di play dulu ya. Ada yang udah di play, lihat ada yang merah nggak ya? Kalau di play, kalau di play ada yang merah kasih tahu ya. Nah ini Reva nih. Titik dua Reva. Self titik new titik dua ya. Coba play lagi. Nah, saya udah nggak ada lagi ya. Nggak error lagi. Ada yang merah nggak ya? Ada yang masih merah nggak? Kak, ini programnya emang belum muncul ini ya, Kak? Dia belum ada outputnya. Dia cuma bikin Ah, kelas sama template aja. oke, Kak. Oke, bentar ya. Eh, berapa menit lagi? Empat menit lagi ya. Ntar habis itu kita lanjutin lagi. Wait. Ingat udah sampai Dragon ya. Dilihat lagi kapitalnya. Itu yang kapital hero hanya kapital, warrior W-nya kapital, dragon D-nya kapital. Kelasnya huruf kecil. Ya, kelasnya C-nya huruf kecil. Nggak ada lagi yang lain? Nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada, oke, bentar ya. Sip, kita lanjutin ya. Nah, jadi untuk bagian berikutnya apa? Bentar ya. Oke, kita kan udah ke nomor 2 ya, yang memprogram kelas turunan. Sekarang kita mau bikin yang game loop-nya. Ya, kalau mau bikin yang game loop-nya, jadi game loop ini akan membuat gamenya ya bisa jalan sendiri gitu ya, untuk saling menyerang. Ya. Nah, caranya gimana? Caranya berarti ya udah yang namanya looping akan ada while ya. Tapi pertama-tama kita akan ngebikin dulu sebuah objeknya gitu ya. Nah, jadi ini kan udah ada template nih. Saatnya kalian ngebikin sebuah apa? Sebuah teksnya gitu ya untuk di output. Nah, ini kadang terlalu panjang ya. Ini terlalu panjang Kak Dot. Ringkas saya jadi gini ya. Nah, terus nanti biarkan pertarungan dimulai. Nah, yang bisa dirubah apa nih di sini ya, yang di night-nya?
Nanti datanya bisa dirubah. Terus misalnya kalian pengen bikin yang lain juga, ini nama-nama musuhnya pakai game yang lagi kalian mainin, misalnya Dota 2, Mobile Legends itu boleh ya sama angka-angkanya yang bisa diganti. Gitu. Tapi kalau nama variabel pastikan sama aja. Takutnya nanti dia error dan kita nggak tahu nih bagian mana yang perlu diperbaiki. Oke. Nah, terus untuk looping gamenya berarti ya tadi ya udah dibilang kita harus ada yang namanya while-nya. Gitu. Jadi nanti kalian bikin, kalau lihat notice di sini kan ada list, berarti ada 4 musuh ya, 4 musuh dalam listnya. Kita random musuhnya itu nggak berurutan gitu. Oh nanti kita lawan Peter, habis itu Sergio, habis itu Drogon, Viserion. Nggak. Kita random juga pakai random. Ya. Nanti tinggal kita tanya dulu mau nggak diserang nih. Kalau misalnya mau diserang, tinggal kita acak lagi siapa yang nyerang duluan. Ya. Baru deh kita tinggal cek yang kesehatannya atau yang darahnya tadi. Kita masih ada darahnya nggak? Ya. Terus nanti kita tinggal cek dulu ya apakah musuhnya udah mati semuanya atau belum dan tinggal kita print deh. Itulah akhir dari dongeng gitu. Oke. Jadi keseluruhan nanti programnya seperti ini ya. Nanti hasilnya akan seperti apa? Kita tinggal ketik aja, misalnya dia mau diserang ya, ntar muncul nih musuhnya adalah Peter. Kamu pengen menyerangnya nggak? Kalau misalnya jawabnya iya, Richard menerkam Peter. Nanti Richardnya berarti, Peternya nanti dia, sorry, Richardnya tetap ya, darah dan armornya, Peternya langsung berkurang jadi -5. Karena udah diserang sama Richard, gitu. Ya, nanti detailsnya bisa kalian tinggal mainkan aja ya di programnya. Ini cutout screenshot aja. Cutout screenshot sampai ini ya, sampai yang print garis-garis, jadi dibagi dua, dua screenshot. Nanti ini yang di bawahnya ya. Lihat spasinya, tolong dilihat spasinya di sini ada while, nanti ada kalau habis while kan selalu ada indentasi, ada spasi ya. Jadi harus ada spasinya ke bawah juga. Yang if juga sama nih. Jangan lupa ya, setiap ada if itu ada spasinya lagi. Biar otomatis kasih titik dua, gitu. Ya, sip. Kalau gitu boleh langsung dipraktekin dan kalian dikerjakan di punya masing-masing. Silakan kalau ada pertanyaan di baris tertentu, tolong ditanyakan ya. Yuk, boleh di-share screen semuanya ya.
Hmm. Bisa kah? Atau ada pertanyaan? Oke, aman ya. Dilihat spasinya ya. Dengan solusi Google Cloud, lalu akses langsung ke kredit gratis untuk seluruh penggunaan produk. Welcome to TechTech. We are going to process cities and then it will transform document. And at the end, how our security is up and running now. Let me show you first. Let me show you first. Go here, and here you can see. So I'll just start again. View code GCS to BQ. Go to BigQuery now, and we have table for each country. You can see it's created separate for USA, separate Brazil.
Well, the book about yeah. Look at all of this data and it's the exact same thing and think right? Understand that data is engineering. It is not just about writing SQL queries. It is about thinking in sets and understanding how to manipulate data. Learn about subqueries, data engineering, and you can also learn about my point here is that I put my at time doing and welcome to the Google Cloud Fundamentals for Infrastructure Training course. The goal of this course is to provide you with an overview of Google Cloud. Google Cloud offerings can be broadly categorized as compute, storage, big data, machine learning, and application services for web, mobile, analytics, and backend solutions. Through a combination of videos, quizzes, and hands-on labs, you'll learn the value of Google Cloud and how cloud solutions factor into business strategies. Ada pertanyaan? Bisakah? Welcome to the Google Cloud Fundamentals for Infrastructure Training course. The goal of this course is to provide you with an overview of Google Cloud. Hi, and welcome to the Google Cloud Fundamentals for Infrastructure Training course. The goal of this course is to provide you with an overview of Google Cloud. Google Cloud offerings can be broadly categorized as compute, storage, big data, machine learning, and application services for web, mobile, cloud solutions due to cloud technology. Of course, some content will be geared towards learners who are entirely new to cloud technologies. This course has no prerequisites, although it's helpful to be familiar with application development, Linux operating systems, systems operations, and data analytics and machine learning to best understand the technologies covered. There are 7 key learning objectives that we're hoping to achieve. By the end of this course, you should be able to identify the purpose and value of Google Cloud properly. Fine. Okay, all set? Let's begin. Let's start at the beginning with an overview of cloud computing. The cloud is a hot topic these days, but what exactly is it?
Pak, Ya, punya kok ada yang error ya, Kak? mana Reva? Iya, sini. Ada coba kontrol dulu. Kan ini spasinya ya. Begini. Nah, sip. Oke. Boleh di play ulang, Reva. Oke. Dragon is not defined. Namanya bener gak? Scroll ke atas. Udah dibuat belum yang Dragon? Atas. Lagi. Belum di copy nih. Kamu copy dulu dari baris 24 sampai baris 36. Kamu copy. 24 sampai 36. Ya, copy. Terus paste di baris 37 ya. Hapus spasinya. Yang ini nih. Ini. Hapus spasinya ya. Lagi. Nah, sip. Ganti jadi Dragon. Mm-mm. Hello. Ini bukan enemies hello ini. Enemy hello ya. Ini enemy hello ini. Sip. Ya tinggal diklik tombol ya aja ya terus-terusan. Ntar dia akan saling menyerang. Nah, ini kamu yang mati ya. Diserang sama si Dragon. Oke deh, mantap. Punyanya Reva sudah berhasil. Boleh di checklist Reva. Dibuka yang di samping kanan ya. Kamu checklistin kotaknya. Kak, ini punya saya masih error ini. Yang kelas ini errornya di mana ya? Belum di share screen, jadi kok share screen dulu. Oh iya, bentar tunggu. Buka. Ini disubmit ya, Kak, ya? Ya, kalau sudah di checklist lalu submit. Yang lain ada lagi yang sudah dan merah belum berjalan. Pak, kalau Hmm. udah checklist aja ya. Kenapa Christian? Kalau udah selesai di checklist semua ya, Kak, ya. Iya, betul. Di checklist semua lalu submit. Nah, betul kayak gitu, Christian. Oke. Oke. Bentar. Berikutnya itu. Kak, ini punya aku ada yang merah di Mana dia? string di baris ke-53. Mana? Nanti kalau sudah, tinggal diklik tombol kembali, baca dokumentasinya dulu ya. Christian sama Reva itu di sebelah nomor 3 ada dokumentasi. Coba dibaca sampai dia warna hijau ya. Silakan.
Mana Alif belum oh udah share. Eh scroll ke atas Alif. Ini name-nya nggak ada kata dia nih. Nah ini initnya underscore-nya 2 Alif ya. Sebelah kiri 2, sebelah kanan 2. Heeh. Double. Kak, itu udah saya share screen. Oh iya, Oh bentar ya, ya ada jadi kok. kayak. Oke, Alif. Mana jadi kok? Hmm, initnya jadi kok ini habis dev spasi ya. Dev spasi, dev spasi, jadi kok. Halo? Keputus ini kayaknya suara kamu jadi kok. Ya ke ini laptop saya keluaran terlama dicicil emak saya ini. Makanya begini, Ini dua internet, sekaligus nggak bisa dia. ini internet sih harusnya. Ini gara-gara internet kayaknya. Kalau internet kayaknya aman-aman sih saya, soalnya saya pakai wifi pribadi. Oh, tuh kamu punya BlueStack tuh di laptop. Dihapus aja. Kalau laptopnya lemot. BlueStack emang dipakai buat apa BlueStack? Main Udah game? udah coba diminta sama orang, udah saya coba minta sama orang tua buat ditukar tambah sama laptop keluaran terbaru, tapi nggak mau. Bukan ditukar tambah, dihapus aja BlueStacknya. Itu memorinya penuh itu berarti kalau lama. Jangan banyak-banyak aplikasinya ngaruh kalau aplikasinya banyak. Padahal juga nggak berani download BlueStack. BlueStack gede deh kayaknya. Itu buat laptop gaming itu. Iya, Kak, gede banget, Kak. Tuh. Nge-lag banget ntar. Di uninstall aja ntar Jericho. Ada lagi yang lain? Astaga. Revenue with rewarded ads. Unlike regular ads, rewarded ads are part of the game. They're non-intrusive, valuable to players, and free to rewatch. Hey, data guy here. Nggak ada aman, ini aman yakin. 4 menitan lagi kali ya. Kak Daud nanti kirimin link Google Docs untuk kodenya ya.
Ya sudah, boleh di checklist ya, di checklist soalnya nanti sampai sampai tombol kuningnya muncul, diklik tombol kuningnya submit dan dibaca dokumentasi yang di samping kanan. Oke. Terus nanti di review aja ada pertanyaan atau enggak ya. Silakan. Ini aku checklist terus submit ya Kak. Checklist terus submit. Checklistin kotaknya lalu submit ya. So, ini masih error lagi nih. Nih, Kak Daud kirimin aja nih ya. Ntar, jadi kok. Nah ini dia. Nah ini jadi kok. Silakan boleh diklik linknya terus kamu copy dan paste aja ya di punya kamu ya. Silakan. Diganti aja jadi kok ya. Ini kayaknya nge-lag nih kata kata kamu laptopnya nge-lag kan ganti aja nih sama kode yang ada di chat Zoom. Oke, sudah ya. Ada pertanyaan dahulu kah semuanya? Coba dilihat, ada pertanyaan dahulu. Kalau tidak ada, kita akan foto bareng, kita foto bersama.
Yuk, kita foto bareng aja kalau gitu ya. Semuanya boleh nyalain kameranya ya. Oh iya, Yuk, nyalain kameranya yuk. Waduh. Nah, oke. Silakan boleh nyalain kameranya ya. Sip, 9 berarti pakai yang segini aja nih, 25 ya. Kita berdua lima per 25. Kok yang ini sih? Salah klik. Nah, oke. Sip. Nah, jadi hari ini udah belajar ini ya. Udah belajar mengenai inheritance atau pewarisan. Kalian bisa ngebuat sebuah program di mana dia manggil kode yang punya bapaknya gitu ya. Nah, ntar kita mulai masuk ke dalam pembuatan game ya di minggu depan untuk yang ada visualnya. Jadi pastikan hadir karena nama gamenya adalah Fast Clicker. Oke? Yuk, dalam hitungan tiga semuanya gaya bebas ya. Satu, dua, tiga. Oke, sip. Kalau gitu kita cukupkan untuk kelas hari ini. Nanti ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Bye-bye. Reva, Ernest, Jericho, Alif, Christian, Yasi, dan juga Jericho. terima kasih Kak. Good weekend ya. Terima kasih semuanya. Thank you, Kak. Selamat Makasih, Kak. menunaikan ibadah puasa yang puasa. Bye.